Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat kepada Ibu Ratna selaku dosen pembimbing dan kepada rekan-rekan yang saya sayangi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Vitaloka Dwi Saputri selaku moderator yang akan membawa acara diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu 1. Fahmi Nur Furqon, 2. Vitaloka Dwi Saputri, 3. Hanif Akilah Aulia, 4. Hilmi Muhammadi, 5. Ikhwanul Huda Muqarrabin, 6. Intan, 7. Kamil Kustiarso, 8. Kaila Rachma Indrawan, 9. Lailatul Falah. Setelah ini, para penyaji akan membacakan materi yang telah didiskusikan dengan tema sistem intergumen. Yang paling luas, sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar, keringat, dan sebaceus, dan reseptor saraf khusus. 1. Lapisan kulit. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh sebuah vertebrata. Kulit terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekspresi karena adanya kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis. A. Lapisan epidermis atau kutikel. Epidermis merupakan lapisan paling luar kulit dan terdiri atas epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya terdiri dari sel epitel, tidak mempunyai pembuluh darah maupun limf. Ciri-ciri jaringan epidermis. Yang pertama, sel-sel berbentuk seperti balok dan tersusun berlapis tunggal, rapat, dan tidak memiliki ruang antar sel. Yang kedua, berhubung fungsinya untuk pelindung, sering dilengkapi dengan lapisan lilin atau kutikula. Yang ketiga, umumnya sel-sel epidermis tidak memiliki klorofil, kecuali sel-sel epidermis daun tumbuhan paku dan sel-sel penutup pada stomata atau mulut daun. Yang keempat, di beberapa tempat sel epidermis daun bermodifikasi menjadi sel penutup mulut daun, sedangkan epidermis batang dikotil bermodifikasi menjadi lentisel. Yang kelima, epidermis akar yang masih muda mempunyai fungsi untuk penyerapan zat, sedangkan dinding sel bagian luar tumbuh membentuk bulu-bulu akar. Sel epidermis terdiri atas beberapa lapisan. 1. Stratum corneum. Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berintih, serta sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Ciri-ciri dari stratum corneum terdiri dari beberapa lapisan sel gepeng yang mati dan tidak berintih. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Stratum lucidum. Lapisan ini dibentuk oleh 2-3 lapisan sel gepeng yang tembus cahaya dan agak eosinofilik. Tak ada inti maupun organel pada sel-sel lapisan ini. Lapisan ini berfungsi meredam gesekan antara lapisan epidermis. Ciri-ciri dari stratum lucidum yaitu tersusun atas sel gepeng yang tidak berintih, banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki. Stratum granulosum. Lapisan ini terdiri atas 2-4 lapis sel gepeng yang mengandung banyak granula basofilik yang disebut granula keratohyalin. Ciri-ciri stratum granulosum yaitu berupa lapisan gepeng, sitoplasma berbutir kasar yaitu bergranula. Stratum spinosum. Lapis ini terdiri atas beberapa lapis sel yang besar-besar berbentuk poligonal dengan inti lonjong. Sitoplasmanya kebiruan. Ciri-ciri stratum spinosum: lapisan epidermis yang paling tebal, terdiri dari sel poligonal, besarnya berbeda-beda karena ada proses mitosis. Protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen dan inti terletak di tengah. Terdapat jembatan antar sel, intercellular bridges, yang terdiri dari protoplasma dan fonofibril. Perletakan antara jembatan membentuk nodulus bisozero. Terdapat juga sel
Langerhans yang berperan dalam respon-respon antigen kutaneus. Stratum basale. Lapisan ini terletak paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang tersusun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada dermis di bawahnya. Sel-selnya kuboid atau silindris, intinya besar jika dibanding ukuran selnya dan sitoplasmanya basofilik. B. Lapisan dermis atau corium cutisfera etruskin merupakan lapisan di bawah epidermis yang tersusun atas jaringan fibrous dan jaringan ikat yang elastis. Dermis berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Dermis ini tersusun dari beberapa unsur atau organ yang meliputi unsur seluler, unsur fibrous, substansi dasar, pembuluh darah dan lipe, sistem saraf. Dermis berperan penting dalam menjaga kelunturan kulit dan mempertahankan kondisi kulit tetap prima. Lapisan dermis terdiri dari dua bagian, yaitu satu, pars papillare, bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Dua, pars reticulare, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Pars reticulare terdiri atas serabut penunjang seperti kolagen elastin dan retikulin. Lapisan subkutis atau hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Lapisan sel-sel lemak disebut paticulus adipose yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Lemak subkutan cenderung mengumpul di daerah tertentu. Tidak ada atau sedikit lemak ditemukan dalam jaringan subkutan, kelopak mata atau penis. Namun, abdomen, paha, dan bokong dapat mencapai ketebalan 3 cm atau lebih. Dari beberapa kandungan ini, fungsi lapisan hipodermis adalah 1. Menahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam. 2. Memberi bentuk pada tubuh. 3. Mempertahankan suhu tubuh atau insulator. 4. Menyimpan cadangan makanan atau energi. 5. Memproduksi hormon leptin. D. Struktur aksesoris kulit. Kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaseus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas satu kelenjar ekstrem. Kelenjar kecil-kecil letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Sektor encer plus 1,5 LT atau 24 jam udara panas dan kering 6 LT atau 24 jam. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsi untuk pengeluaran keringat, pengaturan tubuh. 2. Kelenjar apoktrin terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, banyak terdapat pada akila, airal mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Fungsi belum jelas. 3. Kelenjar sebasea, kelenjar minyak, terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki, terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsi memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi. Masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Fungsi kulit dan rambut. 5 fungsi kulit untuk tubuh yaitu 1. Melindungi tubuh, 2. Menjaga suhu tubuh, 3. Menyimpan lemak dan membantu proses sintesis vitamin D, 4. Menjaga indera perasa, 5. Menjaga penampilan. Selanjutnya rambut. Rambut adalah benang keratin elastis yang berkembang dari epidermis dan tersebar di sekujur tubuh, kecuali telapak kaki, telapak tangan, permukaan dorsofalang distal, sekitar lubang dubur, dan urogenital. Rambut memiliki struktur sebagai berikut. 1. Modula. Bagian tengah rambut yang longgar dan dipisahkan oleh ruang yang berisi udara. 2. Korteks. Korteks adalah bagian utama rambut. Fibril keratin tersusun sejajar dengan granula pigmen terdapat di dalamnya serta di antara sel-sel. 3. Kurtila. Terdapat pada permukaan selapis sel titik jernih. Sel-sel tersusun seperti denting dengan ujung menghadap ke atas. Rambut.
Rambut adalah benang keratin elastis yang berkembang dari epidermis dan tersebar di sekujur tubuh, kecuali telapak kaki, telapak tangan, permukaan dorsafalang distal, sekitar lubang dubur, dan urogenital. Rambut memiliki struktur sebagai berikut. 1. Medula, bagian tengah rambut yang longgar dan dipisahkan oleh ruang yang berisi udara. 2. Korteks, adalah bagian utama rambut, fibril keratin tersusun sejajar dengan granula pigmen terdapat di dalam, serta di antara sel-sel. 3. Kurtila, terdapat pada permukaan selapis sel tipis jernih, sel-sel tersusun seperti genting dengan ujung menghadap ke atas. Susunan rambut meliputi 1. Batang rambut, adalah bagian rambut yang terdapat di luar kulit. 2. Akar rambut, adalah bagian rambut yang tertanam miring dalam kulit, terselubung oleh kandungan rambut, dan tertanam sangat dalam. G. Kuku. Kuku merupakan pelindung pembungkus permukaan dorsal falang jari tangan dan jari kaki yang berbentuk lempeng. Lempeng kuku terdiri dari sik epidermis yang menyatu erat dan tidak mengelupas. Laju pertumbuhan kuku rata-rata 0,5 mm per minggu. Jari tangan lebih cepat dibandingkan jari kaki. Bagian-bagian kuku. 1. Batang kuku atau nail pad. Batang kuku ini tersusun dari protein dan keratin. Lunula, bagian kuku yang berwarna putih dan melengkung. B. Akar kuku atau root, bagian yang menjaga kuku untuk selalu menempel di tempatnya. C. Sinus adalah lokasi akar kuku sebagai tempat pertemuan antara kuku dan kulit. D. Matrik adalah bagian dari kuku yang selalu memproduksi sel kuku. E. Bantalan kuku, bagian dari kulit yang berada tepat di bawah batang kuku. F. Hyponychium adalah bagian perbatasan antara kuku dengan bantalan kuku. G. Bagian bebas atau free margin. Bagian ini adalah bagian kulit yang panjang melebihi jari.